Nah, ini kita coba untuk mengecek suhunya. Ditempelkan dulu, pastikan jaraknya, baru kita tekan. Jangan buru-buru. Ini tertulis 36,4, berarti sebelum batasnya normalnya. Assalamualaikum YouTube. Nah, hari ini kita akan mereview dan unboxing sebuah termometer digital non kontak, apalagi sekarang ini lagi marak adanya virus corona ya, wabah COVID-19 yang sedang melanda di negara kita Indonesia tercinta ini. Semoga para penonton semuanya dalam kondisi sehat, tidak ada kekurangan suatu apapun, dan terhindar dari penyakit corona. Nah, salah satu untuk mengecek tanda gejala daripada corona itu adalah kita melihat sistem suhu tubuh kita. Nah, kalau badan kita itu dalam kondisi demam tinggi, nah serta ditambah dengan gejala seperti batuk pilek dan lesu, nah itu bisa diwaspadai sebagai tanda gejala awal daripada corona. Nah, oleh karena itu, untuk menunjang pemeriksaan tanda gejala tersebut, biasanya di pintu-pintu masuk daerah itu akan disiapkan sebuah termometer digital ya, non kontak. Nah, seperti ini bentuknya termometernya, termometer infrared body. Jadi bentuknya seperti pistol yang nanti akan diletakkan tepat di dahi kita. Jadi dia akan mendeteksi seberapa panas atau hangat tubuh kita. Nah, bentuknya kita buka dulu ya. Ini ya, bentuknya seperti ini. Dia bisa mengukur body temperature sama surface mode. Surface mode itu adalah kondisi suhu permukaan. Seperti kita mau mengukur suhu air, itu bisa digunakan. Ini adalah tampilannya. Di sini ada petunjuk-petunjuknya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi termometer ini dilengkapi dua baterai kecil ya. Ada dua baterai kecil yang terletak di bawah seperti ini. Nah, di sini ada layar. Dia menunjukkan low. Nah, nanti di sini ada cara setting-settingnya ya. Nah, ini setting, ini kiri kanannya. Ini adalah setting awal F1. Ini untuk seperti kalibrasi, mengukur selisih daripada angka berapa derajat belakangnya. Kemudian ini adalah unit, ini bisa dipilih antara Fahrenheit dan Celsius. Jadi kita bisa mengklik di sini atas bawah. Karena biasanya kita di Indonesia menggunakan Celsius, jadi kita pilih yang Celsius. Kemudian kita tekan lagi set. Nah, ini F3 ini adalah batas. Nah, jadi suhu badan manusia itu kalau mengalami temperatur tinggi, dia lebih dari 38 derajat Celcius ya. Kalau lebih daripada 8 derajat Celcius, maka bisa dikatakan demam. Jadi kalau mengukur harus di bawah 38, antara 36 sampai 38 derajat Celcius. Lebih daripada itu akan panas. Kalau sudah 375, badan kita mulai hangat ya. 37,5 derajat Celcius itu badan kita mulai menunjukkan hangat. Lebih dari 375 sampai 38 berarti badan kita mengalami demam. Nah, itu yang perlu diwaspadai, apakah kita terkena penyakit corona atau batuk pilek biasa. Nah, tapi corona ini dia itu untuk menyatakan positif atau tidak harus melakukan swab ya, atau pemeriksaan laboratorium
Jadi kita tidak bisa serta-merta memvonis dan mendiagnosis bahwa dengan adanya panas tinggi, gejala batuk segala macam, itu langsung dikatakan corona, karena itu belum tentu. Jadi untuk awal itu kita harus isolasi mandiri dulu. Nah, kalau misalnya ditandain dengan kesulitan bernapas, sesak yang mengakibatkan kita tidak bisa beraktivitas, barulah kita masuk ke rumah sakit untuk diperiksa apakah kita termasuk dalam pasien PDP atau ODP ya. Semoga kita semua sehat ya. Oke, jadi itu sedikit. Nah, kemudian ini, oh ya, di sini ada jadi di sini ada tulisan sample rate 0,5 S2 second ya. Jadi kecepatan dalam dia mengukur dan mendeteksi suhu itu adalah 0,5, sangat cepat sekali. Kemudian akurasinya itu lebih kurang, perbedaannya 0,2 sampai 0,4 Fahrenheit. Kalau sini 0,2 derajat Celcius, kalau Fahrenheit 0,4. Jadi misalkan ada selisihnya paling di belakang komanya aja sedikit measuring. Nah, ini jarak pengukuran ya, 1 sampai 3 cm di antara dahi ya. Nanti kita coba. Nah, ini pengukuran suhu yang saya lakukan di dahi saya. Kalau mau sih, kebanyakan mengapa termometer itu error, biasanya sih kita buru-buru langsung mau ngecek, padahal alat ini perlu beberapa saat untuk mendeteksi panas. Jadi kita dekatkan dulu ke dahi kita ya, dengan jarak 1-3 cm. Begitu sudah posisinya pas, baru kita tekan tombol untuk mengukurnya. Jadi kadang-kadang orang langsung tembak tanpa memikirkan alat ini untuk merespon dulu. Jadi kadang-kadang pembacaannya bisa menjadi low. Nah, itu yang menyebabkan terjadi kegagalan terhadap pemeriksaan. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai pasien-pasien yang kita periksa akan terlewati dari pengukuran suhu yang benar dan tepat ya. Jadi ditempelkan dulu posisi yang baik di antara dahi, kemudian baru ditekan. Nah, nanti dia akan memunculkan angka indikator panas badan kita ya. Terus misalkan dalam pemeriksaan itu pastikan dahi kita terbebas dari keringat ya. Jadi kalau ada keringat dan kotoran atau rambut, mohon dirapikan atau dibersihkan dulu. Kemudian apa lagi ya, setelah itu kalau misalnya di dahi itu angkanya tidak meyakinkan, maka alat ini bisa digunakan di antara lubang telinga. Nah, jadi bisa juga dipakai di antara lubang telinga, karena kan posisi pemeriksaan itu antara dahi dan lubang telinga, di antara lubang telinga ya, jangan terlalu dekat. Jadi dipastikan lagi posisinya di antara lubang telinga tuh, nanti posisinya tepat, baru kita bisa membandingkan mana yang lebih dominan suhunya antara dahi dan dekat lubang telinga ya. Mungkin itu juga dulu informasinya yang bisa kami share. Semoga bermanfaat informasinya, dan alat ini bisa kita praktekkan di kehidupan kita sehari-hari ya. Oke, jadi jenis termometer ini juga banyak macamnya. Saat ini sekarang lagi mengalami kelangkaan dengan harga yang sangat melonjak tinggi. Dulu hanya sekitar 400.000, 200.000, sekarang sudah mencapai 1 jutaan, karena semua orang membutuhkan termometer body ini. Jadi tetap jaga kesehatan. Kalau perlu diam di rumah aja dulu, selalu gunakan masker dan sering-sering cuci tangan menggunakan sabun. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.